yang sudah hadir di sebelah saya, seorang ibu energik. Mungkin manggilnya ibu atau eyang ya? Eyang aja. Eyang. Iya. Beliau lahir tahun, coba tebak, Tebak. berapa umur beliau? Ya dapat. 17 tahun. Enggak. Enggak. Saya perkenalkan Ibu Dr. Widyastuti Surojo. Suroyo, MSc belakangnya. Seorang dokter yang kemudian sudah hampir 20 tahun beliau bergelut untuk bersama-sama bagaimana melakukan kampanye terhadap pengendalian tembakau di Indonesia. Maka dengan pengalaman yang segudang itu tentu saja nanti banyak hal yang adik-adik harus dapatkan dari beliau. Seorang makhluk langka. Bisa aja. Ya, jadi galilah sebanyak-banyaknya. Jadi panggil saja Eyang Tuti atau Ibu Tuti, akrabnya. Di hadapan Ibu ini 20 orang dari sekian 180-an orang yang kemudian mengajukan diri menulis papernya untuk dapat hadir di sini di dalam training yang sangat luar biasa ini. Tentu saja berarti mereka sebenarnya sudah ada isi apa tentang FCTC, rokok dan sebagainya. Oleh sebab itu, tugas Ibu adalah sekarang bagaimana menyempurnakan tekad mereka untuk begitu keluar dari sini, energi positif yang dia dapatkan di sini bisa kemudian disebarkan dengan begitu cepat dan dahsyat. Kita berharap nanti akan muncul sebuah cahaya yang luar biasa dari 20 anak Indonesia yang ada di sini. Tepuk tangan boleh untuk kita semua. Waktu Ibu kira-kira sekitar 30 menit Ibu untuk berdialog, berbicara, menyampaikan sesuatu kepada adik-adik kita. Silakan. Terima kasih sekali Bapak Moderator. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali karena saya mendapatkan positif energi positif. Dan marilah kita saling berdialog. Ini bukan mengajari sama sekali, enggak. Sama-sama aja. Saya dulu juga mengalami yang seperti kalian alami. Oke. Tapi yang akan saya sampaikan pagi ini sebenarnya adalah inti dari masalah tobacco, masalah produk tembakau. Saya nggak mengatakan masalah tembakau, nanti ada petani tembakau, masalah rokok di Indonesia. Umumnya orang kalau mengatakan rokok, orang terpikirnya apa? Perokok. Kan orang mikirnya perokok. Bagaimana mengatur perokok agar nggak merokok, atau mencegah perokok, calon perokok tidak merokok. Ya. Jadi kita masih fokusnya pada korban. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini bukan pada korban, pada inti masalah. Itu menjadi kunci Inggris buat kalian. Kalian bisa menggunakan itu untuk edukasi, untuk pemberdayaan, untuk advokasi, untuk apapun. Peganglah kunci Inggris. Ada 2 kunci Inggris yang akan saya sampaikan, dan dengan itu menggunakan kreativitas kalian, kalian bisa berbicara apa saja kepada siapa saja, mulai dari presiden sampai rakyat paling bawah. Tergantung bagaimana kita mengemas konsepnya. Oke? Nah, boleh saya berdiri ya Pak? Silakan. Saya panggilnya Pak D. Nah, industri produk tembakau saya gunakan sebagai, ini terjemahan dari bahasa Inggris. Aslinya adalah TID, Tobacco Industry Denormalization. Tapi kalau kita bilang tobacco, di Indonesia kesannya petani tembakau, rokok aja deh. Nah, kalau rokok nggak masuk itu sisa, nggak masuk. Rokok elektrik nggak masuk, ya kan? Jadi kita menggunakan produk tembakau. Nah, kalau kita ingin mendenormalisasi suatu industri produk tembakau, nomor 1 kita mesti tahu dong, produk tembakau itu apa sih? Ini menjadi basis. Dan dengan pengetahuan ini saja, saya bisa mengajak teman-teman untuk berhenti merokok dengan ini saja. Ini gimana? Nah, ini biasa ya. Ini kita lihat pemandangan yang biasa ya. Nah, ini dia mengeluarkan. Siapa yang merokok di sini? Ada? Nggak ada yang merokok? Atau nggak ada yang mengaku merokok? Memang nggak ada yang merokok. Saya harap nggak ada yang merokok, oke? Jadi ini adalah seorang yang menghisap rokok dan mengeluarkan satu
satu hisapan ya. Dia menghisap satu hisapan. Oke. Nah, satu hisapan ini gimana? Nah, satu hisapan ini kalau kita taruh di tisu seperti itu bentuknya, hitam. Kalau ada yang merokok, saya mempersilahkan untuk mencoba. Ini saya minta tolong supir saya. Dia juga bukan perokok, tapi dia mencoba dengan sedotan ini. Terus asapnya dikulung begitu, terus dikeluarkan. Yang kelihatan adalah seperti ini. Ini hanya satu isapan. Satu batang rokok kira-kira berapa isapan? Kira-kira 10, 20, whatever. 15? Oke, 15 katakanlah. Satu hari kira-kira 12 batang. Rata-rata Indonesia 12 batang per hari. Jadi kalikan saja dengan isapan itu, kalikan dengan 1 bulan, kalikan dengan 1 tahun, berapa banyak ininya. Oke? Jadi ini adalah endapan dari tar dan nikotin, ya. Ini satu bukti. Oke? Dan ini nanti menempel di gigi, menempel di kuku, di paru-paru, dan kalau dia kumulatif terjaga seperti ini. Kenapa kumulatif? Karena nikotin adalah zat adiktif. Jadi dia mencandu, dia mengulang 1 bungkus jadi 2 bungkus, 2 bungkus jadi 3 bungkus. Akibatnya endapannya semakin banyak dan terjadilah apa yang disebutkan kanker paru, emfisema, bronkitis kronis dan sebagainya. Okay. Adiktif. Ini adalah salah satu kata kunci. Ya. Kata kunci pertama adalah adiktif. Kenapa? Dengan adiktif industri rokok untung. Karena apa? Orang mau nggak mau, melarat atau kaya, akan tetap dia membeli rokok. Ya. Jadi kekuatan industri rokok adalah karena produknya bersifat adiktif. Tapi adiktif apa? Adiktif plus, yaitu dia membawa serta ribuan bahan kimia. Itu yang menjadi concern. Jadi adiktif menjadi kunci keberhasilan dari industri rokok. Tetapi adiktif menjadi juga aspek yang negatif dari rokok. Kenapa? 1, ada kumulasi di badan. 2, orang melarat akan tetap merokok walaupun dia nggak punya uang. Tetapi ada satu hal, yaitu bahwa karena dia adiktif, jangan khawatir bahwa petani akan kehilangan pekerjaan. 1 orang berhenti merokok susah, apalagi di Indonesia sekarang ada 65 juta perokok. Susah sekali untuk berhenti merokok. Jangan khawatir, petani akan kehilangan pekerjaan karena produknya adiktif. Jangan khawatir meningkatkan harga dan cukai karena adiktif. Berapapun orang kalau masih mampu beli, dia akan beli. Yang disebut bahwa demand-nya inelastik. Oke? Jadi ini adalah kunci. Dan diakui oleh industri rokok dalam dokumen internalnya. Dan terakhir, sangat sedikit konsumen yang sadar akan efek nikotin, sifatnya adiktif, bahwa nikotin adalah racun. Jadi, industri rokok sadar betul dia membohongi konsumen. Dia mengakui dalam dokumen internalnya. Apakah produk normal rokok itu? Jawab cepat. Tidak normal. Dan ini didukung oleh undang-undang. Ini adalah undang-undang cukai. Gunakan ini bagi advokasi untuk pemerintah bahwa rokok bukan produk normal dan itu didukung oleh undang-undang. Yaitu pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat, konsumsinya perlu dikendalikan, karena itu dikenai cukai. Gunakan pasal ini pasal sangat kuat. Oke? Jadi cukai bukan untuk meningkatkan pendapatan, tapi cukai untuk menurunkan konsumsi. Ya, jadi filosofi cukai kalian harus tahu. Ini saya betul-betul pelan-pelan untuk hal-hal yang basis yang kalian harus tahu. Ini adalah kunci. Oke? Ini key facts-nya. Ya, kita nggak usah, ini bisa dilihat saja bahwa akan membunuh separuh dari penggunanya. Ada jumlahnya 6 juta perokok di dunia, 80% ada di middle income countries, di negara berkembang. Nggak perlu. Kita lihat di sini. Kalau rokok memang membunuh, berapa sih angka kematian? Angka kematian ada 240.000. Ini nggak usah dihafal, nanti di di copy saja ininya, slides-nya. Tolong dilihat di catatannya bahwa 240.000 per tahun itu kira-kira satu harinya 659 ya. Biaya konsumsi tembakonya 378 yang merupakan 3,5 kali lipat dari penerimaan cukai pada tahun yang sama. Oke?
Apakah industri rokok adalah industri normal? Tidak ya. Kenapa? Kenapa dia tidak normal? Dia menjual produk yang tidak normal, tapi dia legal. Mungkin nggak legal tapi tidak normal? Mungkin, sangat mungkin. Ya, seperti alkohol, legal kan? Legal, tetapi dia tidak normal. Kenapa buktinya? Dikenai cukai. Barang-barang terkena cukai adalah barang-barang yang tidak normal. Cukai itu bukan pajak. Cukai adalah denda. Ya, beda pajak dan cukai. Cukai adalah denda. Denda terhadap barang tidak normal. Kenapa didenda? Agar orang tidak merokok. Oke? Bagaimana di Indonesia? Masyarakat menganggap normal, ya kan? Pemerintah memperlakukan sebagai normal. Dan ini dipakai oleh industri rokok. Apalagi ada legal. Ini dimanfaatkan oleh industri rokok untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Menggunakan apa? Menggunakan ketidaktahuan konsumen. Ya, kebutaan sosial. Ini yang menyebabkan epidemi tembakau di Indonesia meningkat. Kita lihat buktinya. Nih di sini ya. Mungkinkah seorang ayah ingin membunuh anaknya? Karena dia menganggap ini normal. Mungkinkah seorang menteri secara terbuka bagi-bagi rokok kalau dia menganggap itu barang tidak normal? Iya kan? Karena kebegoannya, pemerintah memperlakukan industri rokok seperti industri normal. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi rokok sama aja. Ya. Dan ini digunakan oleh industri rokok. Perang industri rokok. Ya. Kita sering mengatakan epidemi. Tahu apa itu epidemi? Epidemi adalah wabah. Suatu wabah itu terjadi ketika ada 3 faktor yang berpengaruh, yaitu ada mikroorganismenya, ada sasarannya, dan ada lingkungan. Saya ambil contoh malaria nih. Mikroorganismenya namanya apa? Parasitnya namanya parasit Plasmodium malariae. Ya, tahu kan? Nah, kemudian hostnya manusia. Bisa nggak dia ke host kalau nggak ada nyamuk? Nggak bisa. Nyamuk disebut vektor. Nyamuk ini penting sekali peranannya. Ada ini, ada ini, ada ini, tapi tidak ada ini, nggak jadi. Penting sekali peran vektor ini. Dan lingkungan ini apa? Tempat perindukannya, adanya kebijakan, dan ada program-program penanggulangan. Kita lihat bagaimana dengan industri rokok. Ini epidemi tembakau. Tadi sudah saya katakan bahwa rokok terdiri dari nikotin dan nikotin toksin ya. Ini adalah korbannya, hostnya. Dibawa oleh industri rokok ya, dalam bentuk kemasan yang didukung oleh regulasi yang lemah, penegakan hukum tidak ada. Ini mempunyai armada pemasaran, duitnya nggak terbatas, banyak ahli yang berada di sini, menggunakan akademisi, menggunakan ahli-ahli untuk apa? Hanya untuk meracuni korban. Siapa korbannya? Anak remaja yang nggak ngerti, yang ingin coba-coba, dan perokok-perokok aktif yang sudah kecanduan, udah nggak berdaya. Itu yang dimanfaatkan. Jadi tahu betapa buruknya industri rokok. Di sini kelihatan sekali bahwa biang keroknya adalah industri rokok. Industri rokok tahu bahwa remaja hari ini adalah pelanggan tetap hari esok. Tolong kalau ada dokumen internal industri rokok, tolong dikumpulkan. Karena itu menjadi alat kita untuk mengklik balik. Ya. Ada banyak ini, ada banyak tentang dokumen-dokumen tentang pengakuan industri rokok. Proses rekrutmennya etis banget. Ya, yang dijual apa? Yang dijual rokok bukan? Enggak, yang dijual enggak rokok. Rokok kadang-kadang dibagi gratis. Yang dijual apa sebetulnya? Efek adiktif. Dia mau bagi-bagi gratis sampai orang itu terjebak jadi teradiksi. Jadi yang dijual adalah efek adiktifnya. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan potensi adiktif. Setiap diri manusia tuh ada potensi adiktif di sini. Yang bisa untuk narkoba, bisa untuk seks, bisa untuk rokok dan sebagainya. Ada potensi itu. Potensi inilah yang dirangsang dengan ini. Menggunakan apa? Senjata apa? Senjata ketidaktahuan, senjata kebodohan, karena umumnya adalah remaja dan karakteristik remaja. Ada nggak iklan yang buat kakek-kakek, nenek-nenek? Buat iklan buat saya gitu, yang oma-oma gitu, terus dia di dapur, terus bagaimana gaya kalau dia merokok? Nggak ada kan? Nah, yang ada adalah seperti ini bentukannya.
Ini bisnis industri rokok. Bisnis industri rokok itu adalah memanfaatkan ketidaktahuan, nih, atau mengeksploitasi ketidakberdayaan. Ini karakteristik dari industri rokok. Oke? Perilakunya, dia tidak mengatakan kebenaran. Contoh ya, contoh ini kan peringatan kesehatan bentuk gambar ya. Di aturannya dituliskan hanya Mevius yang ikut. Semua yang lain tidak mengikuti aturan. Aturannya hanya mengatakan di sebelah sininya tidak ada batas aman mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat karsinogenik. Dia tidak mau menuliskan ya. Gudang garam tidak. Saya punya di sini juga ada Sampurna. Email juga tidak. Ya, yang taat hanya satu. Hanya menuliskan itu saja, tidak mau mereka. Oke, mereka menyimpan sifat adiktif. Tahu mengenai ayat yang hilang? Pernah dengar? Ayat yang hilang. Setelah ayat itu kembali kemudian digugat di MK tentang ayat adiktif. Kebetulan saya menjadi saksi ahli di sana. Kemudian setelah masuk lagi, setelah mereka kalah apa? Ada PP. PP-nya mengatakan masih mengatakan mengenai adiktif dan dikatakan bahwa itu kriminalisasi petani tembakau. Padahal adiktif adalah sifat alamiah. Tanyakan pada Yang Maha Esa kenapa membuat adiktif, ya kan? Jadi bukan karena rekayasa. Menyangkal adiktif, mengelabui konsumen dengan manipulasi nikotin menjadi mild light. Mild dan light itu bukan rokok yang aman. Mengapa? Ada yang tahu? Ya. Kenapa? Karena ini adalah bersifat adiktif. Tubuh membutuhkan satu tingkat adiksi tertentu, tingkat nikotin tertentu, agar dia bisa merasakan kenikmatan. Oke? Jadi ketika nikotinnya rendah, dia akan apa? Membeli lebih banyak. Membeli lebih banyak, pertama mengisap lebih dalam. Oke lah mengisap lebih dalam, tapi terutama membeli lebih banyak. Dan ini terbukti dari sales dari rokok reguler dan rokok adiktif, rokok light mild, Sampurna misalnya, jauh lebih tinggi rokok light mild. Dan itu yang menjadi preferensi wanita, perempuan yang muda-muda dan remaja preferensi. Karena itu, ketika pernah dengar nggak bahwa Menteri Perindustrian meningkatkan produksi rokok 5-7,4% selama 5 tahun ke depan. Meningkatkan itu terutama adalah pada produk light mild. Nanti saya akan berikan contohnya. Ini tambahan informasi barangkali. Nanti. Tapi tahu kenapa ya? Sama saja karena tubuh akan menyesuaikan, akan membutuhkan dosis lebih banyak sehingga dia membeli lebih banyak untuk mencapai tingkat adiksi yang mempertahankan tingkat adiksi yang sama. Oke? Menyangka pemasaran ditujukan pada anak remaja. Oke. Lai membuat semacam survei, disebutnya monitoring, di 360 sekolah di 5 kota. 85% dari sekolah-sekolah itu dikelilingi, dibombardir oleh iklan rokok. Ya. Dan 70% dari sekolah itu punya warung-warung yang punya display rokok. Apakah itu berarti dia tidak menyasar remaja? Gambarnya saja adalah image untuk remaja. Jadi ini kebohongan berikutnya. Kan ini perilaku bohong terus. Kemudian mengalihkan perhatian kesalahan pada kesalahan konsumen. Loh, itu kan bebas. Itu kan kehendak bebas. Saya kan nggak maksa kamu. Kamu suka-suka dong. Bisa nggak remaja gitu? Dibilang ini untuk dewasa, tambah tertantang untuk beli. Betul nggak? Seperti beberapa waktu yang lalu Sampurna melakukan juga semacam aksi di Indomaret untuk melarang remaja merokok. Malah beli rokok. Pengen, ya kan? Karena begitu dilarang, dia merasa tertantang. Oke? Denormalisasi dibalikan dari industri rokok kepada perilaku merokok. Ya kamu dong kesehatan dong, ngurusin anak-anak dong, ngajarin anak-anak supaya nggak merokok gitu ya. Selalu seperti itu. Ini belum ada nih exercise-nya. Menyembunyikan pemasaran dengan itu legal sudah industri narkoba. Ini ada industri narkoba karena narkoba adalah singkatan apa? BA-nya? Jadi rokok masuk nggak? Masuk. Jadi ini tuliskan. Ini beberapa pesan-pesan yang kalian bisa pakai ya. Hanya jenis narkobanya bukan heroin kokain tapi nikotin. Banyak itu apa? Bahan adiktif. Oke?
Jadi sebetulnya masuk narkoba. Ya. Kemudian sementara masyarakat teradiksi, mereka kampanye. Loh, ini kan industri legal. Legal sama dengan normal dong. Nah, dengan cara apa? Dengan cara CSR, dengan cara sponsorship, begitu ya. Mensponsori konser, memberikan jarum lingkungan, jarum pendidikan, jarum budaya dan seterusnya. Ya, untuk menjual citra. Ya, disinilah mereka menormalisasi dirinya. Kekuatan industri rokok itu sudah saya nggak usah ulang, diperlakukan sebagai industri normal, berlindung di bawah legal, dampaknya tidak kelihatan, klaim keuntungan dan seterusnya. Nah, kalian akan lihat kemudian. Nah, epidemi tembakau di Indonesia adalah dampak normalisasi. Ya, jadi kita harus membalikkan dari semua yang normal menjadi tidak normal. Kuncinya tadi sudah dikatakan, kebohongan industri rokok sudah dikatakan. Ini saya tidak akan lama-lama di sini karena ini adalah data. Kita melihat peningkatan dari prevalensi dan terutama itu dikuasai oleh perokok miskin, meningkatnya lebih tinggi daripada yang kaya. Ini saya ikutin perokok miskin dari perokok kaya. Ini yang perokok miskin pendapatan pengeluarannya lebih banyak daripada perokok kaya. Ini saya tidak usah berlama-lama di sini. Ini adalah pengeluaran rokok pengerok miskin nomor 2 setelah beras, dan ini terhadap daging, telur dan sebagainya. Oke, nanti dibaca sendiri berapa kali lipat ya. Jadi bagi perokok miskin pengeluaran tertinggi setelah beras adalah betul. Nah, ini untuk pendidikan. Lihat saja nanti datanya sendiri, saya tidak akan lama di sini. Ini prevalensi perokok muda, perokok usia 13-15, peningkatannya. Ini penting. Keberhasilan industri rokok adalah ketika dia mampu menciptakan perokok baru. Nah, ini kunci yang tadi nggak usah diingetin, nggak apa-apa. Ini kita lihat trennya 10-14 tahun, nah, yang 15-19 tahun dia turun, tapi belakangan naik. Ya, nah, sekarang saya hitung. Ini hitungan real nih. Berapa sih sebenarnya? Nih, kita lihat. Ini beneran ya. Ini prevalensi yang kita dapat dari Riskesdas. Ini data BPS proyeksi penduduk tahun 2013. Perokok pemula per tahunnya itu jumlahnya 16,4 juta. Oke. Kemudian seharinya berapa? Seharinya 45.000. Ya. Ini penting sekali buat industri rokok. Ini penting sekali buat industri rokok. Korban ini. Mengapa? Karena ini akan menggantikan perokok-perokok yang mati. Ya. Ini dikatakan sini. Ini salah satu cerita perokok remaja satu-satunya sumber pengganti. Jika remaja tidak merokok, industri akan bangkrut sebagaimana masyarakat tidak melahirkan, generasi penerus akan punah. Oke? Nah, ini adalah bahasa denormalisasi. Daripada kita bilang merokok akan membunuh sekian ribu dan menyebabkan perokok pemula sekian. Merokok, kita ganti industri rokok, bukan merokok. Industri rokok membunuh 240.000 dan merekrut pemerokok pemula sekian. Oke? Bahasa denormalisasinya sudah ada berat beda. Merokok seakan-akan perilakunya si korban itu dan industri rokok. Lihat ya bedanya ya, terasa bedanya. Jadi mulai sekarang kita alihkan itu kepada industri rokok. Ada perokok pasif, ada apa itu gara-garanya industri rokok lah sudah. Ya, kita tarik ke ujungnya, kita tarik ke akarnya. Okay. Kebohongan industri dan argumentasi yang menjawab mitos. Nah, ini yang dimintakan Bu Lisda. Selalu mengatakan bahwa ada 6 juta lapangan kerja. Nah, ya, tenaga kerja. Benar apa enggak? Datanya mesti ada datanya, statistik perkebunan tahun sekian dan sekian dan sekian. Oke, berapa sebetulnya petani tembakau? Petani tembakau adalah 853.000 pada tahun 2013. Ini nanti diambil saja datanya. Ini persentasenya. Jumlah pekerja industri tembakau, lihat, malahan turun dari 0,6% jumlah total menjadi 0,3%, malahan turun. Oke? Ya, kenapa turun? Mengatakan bahwa FCTC, pengendalian tembakau itu menyebabkan PHK. Benar apa enggak? Kita lihat. Benar apa enggak? Memang ada PHK, ada. Tapi produksi rokok tetap naik. Kalau karena pengendalian tembakau kan PHK disebabkan karena produksinya menurun. Ya kan? Produksinya menurun, maka PHK. Ini produksinya naik. Apa aneh produksinya naik kok ada PHK? Nah, padahal juga belum aksesi. Belum ada undang-undang, belum ada apa-apa. PP tidak mengakibatkan menurunnya petani, ya kan? Nah, ini
Ada data PHK yang mengatakan bahwa ada perubahan selera masyarakat. PHK industri rokok jumlahnya sekian tahun 2014, tahun 2015 jumlahnya sekian. PHK-nya PHK industri rokok. Oleh siapa? Apakah oleh pengendalian tembakau? Tidak. Tidak. Kita buktikan. Ini diakui oleh Sekjen Gapri. Tapi setelah ini keluar, Ketua Gapri bilang, itu nggak benar. Kok bisa nggak benar? Sekjen Gapri saja, Hasan Auni mengatakan, PHK dilakukan juga karena trennya pengerja industri rokok yang sebelumnya pakai manual, kini pakai mesin. Selain itu banyak orang Indonesia yang mengonsumsi produk rokok ringan dibanding rokok berat. Mic itu benar apa enggak yang ngomong begitu? Nih, dia mengakui jumlah perokok di Indonesia relatif stabil, bahkan meningkat. Nah, kita lihat datanya. Betul. Ini SKT sigaret kretek tangan dari 2015-2000 dia menurun, pindah menjadi sigaret kretek mesin. Jadi apa yang menjadi sinyalemen kita, apa yang menjadi dugaan kita, bukan suzon, ini adalah ada kebenarannya. Oke, ini buktinya meningkat terus ya. Dikhawatirkan pengendalian tembakau itu akan mematikan petani. Tadi kita sudah membuktikan bahwa dengan adiksi aja susah petani mati. Apalagi dengan bukti ini. Buktinya enggak ya? Tuduhan tidak terbukti. Produksi rokok terus meningkat, lahan tembakaunya menurun. Lahan tembakau secara ternyata menurun. Kemudian karena dia menurun, maka produksinya pun tidak mencukupi walaupun produksinya naik. Dia importnya dari sekian ribu menjadi sekian pada tahun ini. Oke? Harus cepat. Tidak ada hubungan antara FCTC dengan petani dan tembakau. Kita lihat, ini adalah negara-negara 7 negara dari 10 negara. Kenapa yang 3 kemana? Yang 3 nggak konsisten, produksinya. Jadi yang 3 itu tahun ini namanya lain, tahun ini namanya lain. Jadi saya nggak bawa. Ini 7 ya. Kita lihat tahun 2000 ini sampai 2010. Mereka yang ratifikasi nih ada yang naik, turun. Ya, jadi tidak ada korelasi, bisa naik, bisa turun. Malahan Cina naik dan kita import dari Cina tembakonya, oke? Padahal dia sudah ratifikasi. Nah, dia nomor 1, konsumen nomor 1. Iklan rokok tidak ditujukan bagi anak dan remaja. Itu kata industri rokok. Ini yang tadi saya katakan buktinya, oke? Mematikan industri dengan mengurangi pendapatan. Kita lihat buktinya di Thailand. Lihat, bahkan dengan peningkatan cukai segini, salesnya tetap naik, pendapatan pemerintah naik, salesnya naik, pendapatan pemerintah naik, dan jumlah slopesnya menurun sedikit. Kenapa salesnya bisa naik? Karena population increase, pertumbuhan penduduk, oke? Karena pertumbuhan penduduk. Dan rokok adalah adiktif, oke? Di manakah pemerintah? Inilah pemerintah. Kita lihat pemerintah kalau pakai begini, perlindungan ini kok rasa-rasanya lebih berat daripada kesehatan masyarakat. Ini sasaran kita kedua ya, sasaran pertama industri rokok, sasaran kedua kita adalah pemerintah. Keberpihakannya di mana? Kita lihat perlindungan kesehatan masyarakat. FCTC belum agresi, malah dibilang FCTC adalah proxy war. RUU pengendalian dampak produk tembakau yang seperti itu sudah masuk prolegnas di drop, diganti RUU pertembakauan, ya kan? Itu di drop. Kemudian undang-undang kesehatan cuma ada PHW dan KTR, iklan nggak ada. Iklan adanya di PP, tapi bukan di undang-undang. Oke? Lemah dan kompromistis. Peraturan daerah, peraturan tentang KTR, nggak semua daerah punya KTR, betul nggak? Yang punya juga belum tentu bisa melaksanakan. Oke? Nah, sementara perlindungan industri rokok pada industri rokok lebih besar. Mereka menerima mitos industri rokok. Ya nggak? Pemerintah kan mengatakan nanti petani tembakau akan mati, kekurangan pekerjaan, pendapatan mereka menurun dan seterusnya. Suara siapa itu? Promotor industri rokok adalah pemerintah. Jadi pemerintah mengadopsi mitos provokatif. Industri rokok dianggap stakeholder. Tahu stakeholder nggak? Tahu ya? Tapi stakeholder bukan industri rokok. Sebabnya? Nah, ini kalau bisa saya kasih itu. Sebabnya, aduh ini bisa lebih dari 10 menit. Ayo cepetan. Nggak bisa? Ntar. Kalau nggak bisa, kita tunggu. Kemudian skenario pengembangan industri rokok. Pemerintah mendukung skenario pengembangan industri rokok. Ada RUU pertembakauan. Apa itu? Ada roadmap Menteri Perindustrian yang meningkatkan produksi.
Gimana sih mikirnya? Meningkatkan produksi rokok. Aduh, lucu sekali. Ada rencana investasi Philip Morris, penghargaan pahlawan cukai. Gimana itu? Dengar ya itu ya. Apakah industri rokok stakeholder? Karena ada konflik kepentingan, ya, ada konflik of interest yang tidak bisa disatukan antara industri rokok yang bertujuan meraup keuntungan, merusak kesehatan dan meningkatkan penjualan, meningkatkan sales. Yang sini adalah menyelamatkan dua dengan menurunkan konsumsi. Dua yang bertolak belakang. Jadi bukan stakeholder. Jadi layakkah mereka duduk untuk membahas mengenai? Tidak. Kita melihat banyak sekali kejadiannya ya di Indonesia, banyak sekali kan. RUU pertembakauan ada, terus macam-macam lah pokoknya. Nanti saya dimarahin. Oke. RUU berinisial P. Ini kita lihat cepat ya, saya garisin aja. Bertujuan meningkatkan produksi, mengembangkan industri rokok, melindungi kesehatan masyarakat. Benar nggak? Tidak. Bohong apa benar ini? Bohong. Jadi ini harus diapain? Ditolak. Karena ini sudah mengelabui. Ini nanti tercermin di pasal-pasalnya. Oke? Ini adalah RUP, RU apa itu? Yes. Jadi dari awalnya saja kita sudah bisa menolak. Tujuannya saja sudah bertentangan, bertolak belakang. Oke. Ini pemerintah menggenjot peningkatan produksi. Masa pemerintah menggenjot peningkatan produksi? Lihat aja digenjot. Pada tahun 2020 menjadi 524 miliar batang. Siapa yang mau dicekokin? Sementara negara-negara lain kan sudah FCTC. Susah ya. Dan dari sana lihat, ini mesin semua nih. Sigaret mesin, sigaret mesin. Ini mesin. 85% mesin. Jadi tenaga kerja? Jadi PHK semua. Oke? Dan kita lihat SKM mild-nya 60%. Ini 60% dari 500-nya. Jadi tujuannya kepada remaja dan perempuan. Dari sini bisa lihat ya. Dari sini bisa lihat. Oke. Nah, ini Bu Rizda kayaknya ini baca sendiri aja ya. Ini karena mesti dijelasin satu-satu makan waktu. Tidak penting. Yang penting adalah bahwa ini industri rokok selalu mengganggu dengan berbagai macam. Misalnya ini adalah asing. Nah, ini adalah asing. Oh, ini mengganggu ekonomi, merugikan ekonomi, menggunakan Frankfurt. Frankfurt itu AMTI dan sebagainya. Oke? Nah, udah pokoknya kayak gitu. Dinormalisasi industri rokok. Apa itu dinormalisasi? Nah, saya hanya akan menyebutkan satu, bahwa fokus kita adalah pada industri rokok, pada faktor, ya, pada faktor, bukan pada korban, pada perilaku buruk industri rokok, bukan kesalahan pengambilan keputusan, karena mereka 70% remaja kok, ya kan? Bukan produk normal, menyoroti kebohongan industri rokok, dan ini tugas kita semua sebagai remaja, sebagai pembaharu, bahwa rakyat, masyarakat adalah korban. Bodoh banget ya, mereka dijadikan korban. Nah ini, penyadaran ini dalam berbagai bentuk nanti di dalam advokasi kalian. Rangkuman, akar masalah pengendalian tembakau adalah adanya eksploitasi potensi adiktif, ya, dengan menggunakan, untuk keuntungan dengan menggunakan ketidaktahuan. Ya. Di sini kalian akan menetapkan ada proses pembiaran oleh negara, dan ini kriminal, ini proses pembiaran terjadinya ini kriminal. Siapa korbannya bisa dijawab, siapa pelakunya bisa dijawab, siapa penanggung jawab bisa dijawab. Jadi tinggal kalian mau milih mana. Saya mau menyasar ini, saya mau menyasar ini, saya mau menyasar ini, terserah. Oke, untuk action berikutnya. Bagaimana membuat pemerintah sadar tentang keputusan bisnis di balik epidemi tembakau? Bagaimana menyadarkan pemerintah? Terus terang sampai sekarang jaringan kita belum berhasil menyadarkan pemerintah. Padahal apa? Sudah ada ini. Syekh Buya Ma'arif mengatakan, korban rokok adalah rakyat miskin, sopir, petani yang buta huruf. Saya tahu persis. Yang untung pabrik, industri, pengusaha rokok. Kalau iba dengan bangsa ini, kita harus bergerak cepat. Itu sebabnya relevan sekali kalian ada di sini. Membuat gelombang besar pembaharu untuk melawannya. Oke? Untuk siapa? Untuk pemuda, untuk anak cucu kita. Kalau tidak, wassalam negeri kita. Ini adalah pesan yang sangat baik untuk tim ini, untuk sesi pelatihan dari GLAI.
Oke, strategi denormalisasi ini sebetulnya standar saja, yaitu kita mendukung kebijakan perlindungan. Bentuknya tidak usah harus mendukung kebijakan perlindungan pada pemerintah, tetapi cobalah di antara ini mana yang bisa kalian gunakan. KTR kek, iklan kek, terserah. Dan kemudian membantu untuk meng-counter ini. Ya. Oke, selesai. 15 menit. Tepuk tangan. Don't be so bad to be industry. Time's up. Okay, time's up. Don't be